Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita boleh bertemu kembali di dalam pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang keempat di triwulan yang kedua di tahun 2022 ini. Satu pelajaran yang sangat indah, sangat menarik, dan sangat penting. Pelajaran Sekolah Sabat kita berjudul Air Bah. Namun sebelum kita mempelajarinya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, bila mana kami akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat ini, biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan Engkau curahkan kepada kami masing-masing, mengurapi kami, memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan untuk mengerti pelajaran ini, dan pada akhirnya iman kami dikuatkan dan bertumbuh. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Air bah. Ayat hafalan terdapat di dalam Matius 24 ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saudara sekalian, air bah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan dalam sejarah manusia. Banyak budaya yang berbeda menyimpan catatan peristiwa ini. Orang-orang Hindu, orang-orang Maya, penduduk lama Irlandia, penduduk asli Amerika Utara, dan masih banyak lagi. Dalam Kejadian 6 sampai Kejadian 9, Musa menjelaskan mengapa Allah harus menghancurkan dunia yang telah Dia ciptakan dan bagaimana Dia melakukannya. Air bah bukan hanya kehancuran tetapi juga kesempatan kedua dan tindakan anugerah penebusan. Mari kita akan mempelajari lebih lanjut pelajaran Sekolah Sabat ini. Di hari Minggu dengan judul Persiapan Air Bah. Kejadian 6 ayat 13 sampai dengan 14. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Allah adalah perancang bahtera dan Nuh adalah pembangun utamanya. Kejadian 6 ayat 15 sampai dengan 22. Kata Ibrani untuk bahtera, tefah, Kejadian 6 ayat 14, adalah kata yang langka yang diadopsi dari Mesir, yaitu tempat di mana bayi Musa dibaringkan dan disembunyikan untuk diselamatkan dari upaya pembunuhan oleh Mesir. Keluaran 2 ayat 3. Nah, struktur umum bahtera sejajar dengan tabut perjanjian di kemah suci. Keluaran 25 ayat 10. Tabut perjanjian adalah tanda kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Keluaran 25 ayat 22. Ini menunjuk pada pekerjaan penyelamatan Allah bagi umatnya. Frasa Nuh melakukannya sesuai dengan semua yang Tuhan perintahkan yang terdapat di dalam Kejadian 6 ayat 22 mengajarkan bahwa meskipun Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan, ia dengan taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ketaatan Nuh adalah sebuah persiapan menyambut datangnya air bah. Ketaatan Nuh digambarkan sebagai bagian dari rencana keselamatan Tuhan. Nuh diselamatkan hanya karena dia memiliki iman untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk dia lakukan. Sebagaimana tertulis di dalam Ibrani 11 ayat 7. Nuh adalah contoh awal dari iman yang memanifestasikan dirinya dalam ketaatan, yang merupakan satu-satunya jenis iman yang penting. Yakobus 2 ayat yang ke-20. Pertanyaan untuk kita renungkan adalah, Nuh bertindak dengan setia dan taat pada perintah Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan saya? Mari kita renungkan akan pertanyaan ini. Di pelajaran hari Senin, peristiwa air bah. Tindakan ketaatan Nuh kepada Tuhan dengan membuat dan menyelesaikan bahtera adalah seperti tindakan penciptaan yang Tuhan lakukan. Apa yang dapat kita ambil dari hubungan ini adalah
bahwa air bah bukan hanya tentang Tuhan yang menghukum umat manusia, tetapi tentang Tuhan yang menyelamatkan kita juga. Kesejajaran apakah yang kita dapati dari peristiwa air bah dan kisah penciptaan? Kejadian 1 dan Kejadian 7. Pertama, banyak kata dan ungkapan umum terkait dalam dua peristiwa tersebut yang kita dapat bandingkan di dalam Kejadian 1 dan Kejadian pasal 7. Di antaranya angka 7 tentang laki-laki dan perempuan, tentang menurut jenisnya, tentang binatang buas, burung, dan binatang melata, dan mengenai nafas hidup. Yang kedua, kisah penciptaan membantu mengungkapkan bahwa Tuhan yang menciptakan adalah sama dengan Tuhan yang menghancurkan. Ulangan 32 ayat 39. Pesan harapan dari kisah air bah adalah bahwa air bah dirancang untuk menjadi ciptaan baru keluar dari air yang mengarah pada keberadaan baru. Yang ketiga, pergerakan air menunjukkan bahwa peristiwa penciptaan ini sebenarnya membalikkan tindakan penciptaan dalam Kejadian 1. Berbeda dengan Kejadian 1 yang menjelaskan pemisahan air di atas dan air di bawah, Kejadian 1 ayat 7, air bah melibatkan penyatuan kembali air yang di atas dan yang di bawah hingga akhirnya meledak melampaui perbatasan. Kejadian 7 ayat yang ke-11. Ada pesan paradok dari peristiwa air bah. Apa saja itu? Tuhan harus menghancurkan apa yang sebelumnya ada untuk memungkinkan terciptanya ciptaan baru sesudahnya. Penciptaan bumi baru membutuhkan penghancuran yang lama. Peristiwa air bah menggambarkan keselamatan masa depan dunia pada akhir zaman, yaitu lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Sebagaimana tertulis dalam Yesaya 65 ayat 17 dan Wahyu 21 ayat 1. Saudara sekalian, hal yang sama untuk kita renungkan adalah bahwa untuk menjadi ciptaan baru, maka kehidupan lama atau manusia lama kita harus dihancurkan. Roma 6 ayat 1 sampai dengan 6. Di pelajaran hari Selasa, akhir air bah. Air bah menutupi seluruh permukaan bumi, bahkan 15 hasta di atas gunung yang tertinggi. Dan air itu berkuasa selama 150 hari. Kejadian 7 ayat 23, demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Kejadian 8 ayat 1, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Saudara sekalian, apa artinya Allah mengingat Nuh? Dalam konteks Alkitabiah, Allah yang mengingat berarti Allah akan memenuhi janjinya dan seringkali ini mengacu pada keselamatan. Kejadian 19 ayat 29. Dalam konteks air bah, Allah mengingat berarti bahwa air berhenti. Kejadian 8 ayat 2. Dan bahwa Nuh akan segera meninggalkan bahtera. Kejadian 8 ayat 16. Iman tidak menyangkal nilai berpikir dan menguji. Iman tidak mengecualikan tugas untuk berpikir, mencari, dan melihat apa yang kita pelajari itu benar. Tindakan iman Nuh setelah bahtera berhenti dinyatakan dengan pertama, Nuh mengambil inisiatif dan mengirim burung gagak terlebih dahulu. Dan kemudian burung merpati untuk menguji situasi. Yang kedua, ketika merpati tidak kembali, dia memahami
Sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Kejadian 8 ayat 13. Namun Nuh masih tetap diam di dalam bahtera. Yang ketiga, Nuh keluar dari bahtera hanya setelah Tuhan memerintahkannya untuk keluar. Kejadian 8 ayat 15 sampai dengan 19. Ellen G. White menuliskan, sebagaimana ia telah masuk di dalam bahtera atas perintah Allah, demikian pula ia menunggu perintah untuk meninggalkannya. Akhirnya, seorang malaikat turun dari sorga, membuka pintu bahtera yang besar itu, dan memerintahkan Nuh dengan keluarganya pergi ke daratan dan membawa segala sesuatu yang hidup bersama-sama dengan mereka. Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 113. Mazmur 106 ayat 4, firman Tuhan berkata, ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Pelajaran hari Rabu, perjanjian bagian pertama. Kejadian 6 ayat 18. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Perjanjian Tuhan dengan Nuh adalah janji kehidupan. Tuhan menepati janjinya. Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Setelah air bah surut, mereka keluar dari bahtera dengan selamat. Kejadian 8 ayat 16. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara Nuh merespon keselamatannya dari air bah? Kejadian 8 ayat 20 mengatakan, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Korban persembahan Nuh adalah ungkapan rasa terima kasihnya kepada Sang Pencipta yang telah menyelamatkannya. Dunia setelah air bah terjadi perubahan dalam pola makan. Kejadian 9 ayat 2 sampai dengan 4. Perubahan apa saja? Pertama, karena pengaruh air bah, makanan nabati tidak lagi tersedia seperti dulu. Karena itu, Tuhan mengizinkan manusia memakan daging hewan. Yang kedua, perubahan pola makan ini menghasilkan perubahan hubungan antara manusia dan hewan. Dalam kisah penciptaan, manusia dan hewan berbagi pola makan nabati yang sama dan tidak saling mengancam. Tetapi pasca air bah, pembunuhan hewan untuk makanan menyebabkan hubungan ketakutan dan kengerian terjadi. Meskipun Tuhan mengizinkan makanan hewani bagi manusia pasca air bah, tetapi ada batasan yang diberikan, yaitu tidak semua hewan layak untuk dimakan. Hal ini tersirat dalam perbedaan antara hewan halal dan haram. Kejadian 8 ayat 20. Jadi hanya hewan yang halal yang boleh dimakan. Yang kedua, harus menjauhkan diri dari konsumsi darah. Kejadian 9 ayat 4. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah mengatur semuanya untuk kebaikan bagi manusia. Meskipun halal, itu tidak berarti tanpa pengendalian diri atau berlebih-lebihan. Memanjakan selera atau nafsu makan telah menimbulkan banyak rasa sakit dan penderitaan. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus, kita memerlukan pertarakan supaya kita dapat bersiap bagi kedatangannya. Di pelajaran hari Kamis, perjanjian bagian kedua. Apakah komitmen Tuhan untuk pelestarian kehidupan di bumi pasca air bah? Kejadian 8 ayat 21 sampai dengan Kejadian 9 ayat 1. Pertama,
Tuhan memutuskan untuk memelihara kehidupan di bumi meskipun manusia jahat. Kejadian 8 ayat 21 mengatakan, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Yang kedua, Tuhan memberi berkat. Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Dan yang ketiga, Tuhan memberi manusia kesempatan untuk memulai kembali, untuk memulai dari awal. Kejadian 9 ayat 1 sampai dengan 2. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah tanda perjanjian Tuhan dengan Nuh dan keturunannya pasca air bah, dan apakah maknanya itu bagi kita? Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan 17. Busur Tuhan atau pelangi di awan adalah tanda perjanjian yang Tuhan buat. Ketika pelangi muncul di awan, saat awan menutupi langit, maka Tuhan mengingat perjanjian ini, bahwa Ia tidak akan membinasakan bumi lagi seperti sebelumnya. Ketika Tuhan berbicara dengan Nuh, 7 kali kata perjanjian disebutkan. Hal ini menunjukkan kesungguh-sungguhan Tuhan dengan perjanjiannya, dan Nuh serta keturunannya dapat mempercayai Tuhan seperti sebelumnya. Ini juga sebagai penghiburan bagi Nuh pasca air bah. Selanjutnya, di dalam teks Pengulangan 7 kali, kata perjanjian beresonansi dengan hari Sabat. Pelangi adalah tanda perjanjian seperti hari Sabat. Seperti hari Sabat, pelangi memiliki cakupan universal. Itu berlaku untuk seluruh dunia. Hari Sabat sebagai tanda penciptaan untuk semua orang dimanapun. Pelangi adalah janji bahwa tidak akan ada banjir lagi di seluruh dunia yang akan datang. Janji ini juga untuk semua orang dimanapun berada. Kejadian 9 ayat 16. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, Nuh adalah contoh awal dari iman yang memanifestasikan dirinya dalam ketaatan, yang merupakan satu-satunya jenis iman yang penting. Yang kedua, untuk menjadi ciptaan baru, maka kehidupan lama atau manusia lama kita harus hancurkan. Yang ketiga, Allah yang mengingat, berarti Allah akan memenuhi janjinya untuk memberikan keselamatan. Yang keempat, menjelang kedatangan Tuhan Yesus, kita memerlukan pertarakan supaya kita dapat bersiap bagi kedatangannya. Dan yang kelima, hari Sabat sebagai tanda penciptaan untuk semua orang dimanapun. Pelangi adalah janji bahwa tidak akan ada banjir lain lagi di seluruh dunia yang akan datang. Janji ini juga untuk semua orang dimanapun orang itu berada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita boleh mengerti akan pelajaran ini. Dan bila mana ada hal-hal yang sulit dipahami, marilah kita berdoa, memohon hikmat surgawi. Roh Kudus Tuhan akan menerangkannya dalam hati dan pikiran kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk pelajaran yang begitu indah. Kiranya melalui pertolongan Roh Kudus Tuhan,
kami dimampukan untuk mengerti dan memahami akan firman ini. Sekali lagi ya Tuhan, biarlah hikmat kebijaksanaan-Mu yang akan memberikan kami pertumbuhan iman melalui pelajaran sekolah Sabat ini. Ya Roh Kudus, curahkanlah untuk masing-masing kami dimanapun kami berada. Dan dengan demikian kami dituntun kepada pengetahuan yang lebih baik, yang lebih indah di dalam firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, inilah yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Dan terima kasih untuk dukungannya. Tetap semangat dan selalu bagikan video ini kepada yang lain. Dan sekiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita. Selamat belajar, selamat sahabat. Tuhan memberkati kita.